Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Dunia di sekitar kita adalah tempat yang penuh dengan pengaruh negatif, yang dapat merusak dan menyimpangkan iman kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar bagaimana menjaga diri kita, agar tidak terpengaruh oleh dunia ini. Dalam renungan kita hari ini, kita akan mengeksplorasi beberapa prinsip dan tindakan praktis yang dapat membantu kita tetap teguh dalam iman kita. Saudaraku, sebelum lebih lanjut, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Roma 12, ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menyerupai dunia, tetapi untuk bertransformasi melalui pembaharuan pikiran kita, sehingga kita dapat memahami dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, mengetahui identitas kita dalam Kristus. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas kita dalam Kristus. Firman Allah mengatakan bahwa kita adalah anak-anak-Nya yang dipilih, ditebus oleh darah-Nya, dan diberikan warisannya. Ketika kita memahami siapa kita sebenarnya dalam Kristus, kita akan memiliki landasan yang kokoh untuk menolak pengaruh negatif dunia. Jadi, jangan biarkan pandangan dunia menentukan identitas kita, tetapi biarkan firman Allah menjadi pegangan kita. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Saudaraku, pengaruh negatif dunia dapat dengan mudah merusak hubungan kita dengan Tuhan, jika kita tidak waspada. Salah satu cara terbaik untuk menjaga diri kita adalah dengan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa dan membaca firman-Nya. Doa adalah saluran komunikasi langsung dengan Tuhan, dan membaca firman-Nya memperkenalkan kita pada kehendak-Nya. Ketika kita menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan lebih peka terhadap pengaruh negatif dunia, dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Yang ketiga, menjaga persahabatan yang baik. Saudaraku, pengaruh teman dan lingkungan dapat memiliki dampak besar pada hidup kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih persahabatan yang baik dan bijaksana. Berteman dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai Kristen yang kuat, dan berkomitmen untuk hidup yang kudus, akan mempengaruhi kita secara positif. Tetapi jika kita terus-menerus terlibat dalam hubungan yang merusak iman kita, kita berisiko terpengaruh oleh gaya hidup, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan iman kita.
Yang kelima, mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik. Saudaraku, pengaruh negatif dunia seringkali dimulai dari pikiran kita sendiri. Jadi, penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang kita isi dalam pikiran kita. Firman Allah memanggil kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang suci, yang patut, yang manis, dan yang penuh dengan pujian. Ketika pikiran kita terfokus pada hal-hal ini, kita akan lebih tahan terhadap godaan dan pengaruh negatif yang datang dari dunia ini. Saudaraku, bayangkanlah ada seorang anak muda bernama David. David adalah seorang yang taat dan bersemangat dalam imannya. Dia tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan nilai-nilai Kristen yang kuat. Namun, ketika David memasuki dunia perguruan tinggi, ia mulai mengalami tekanan dari teman-teman sekelasnya yang memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan iman dan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarganya. Pada suatu hari, teman sekelas David mengundangnya untuk bergabung dalam sebuah pesta besar yang digelar di luar kampus. Pesta tersebut dikenal karena alkohol, perjudian, dan perilaku tidak bermoral. David merasa tertarik karena beberapa temannya menggambarkan pesta tersebut sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan melepaskan diri dari tekanan akademik. Namun, David merasa bimbang. Di satu sisi, ia ingin merasa diterima dan menyenangkan teman-teman barunya, tetapi di sisi lain, dia menyadari bahwa pesta tersebut bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilainya sebagai seorang Kristen. Dia tahu bahwa jika dia terlibat dalam pesta tersebut, itu akan membawa pengaruh negatif yang dapat merusak imannya. David kemudian memutuskan untuk berbicara dengan seorang pemimpin rohani yang ia kenal dan mempercayainya. Ia membagikan perasaannya dan mencari nasihat tentang apa yang harus dilakukan. Pemimpin rohani tersebut mengingatkan David tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif dunia, dan bahwa keputusan yang diambilnya akan membentuk karakternya dan mengarahkan hidupnya. Setelah berdoa dan merenungkan firman Tuhan, David menyadari bahwa imannya jauh lebih berharga daripada sekadar menyenangkan teman-teman barunya. Dia memutuskan untuk tidak ikut dalam pesta tersebut, meskipun hal itu mungkin membuatnya terlihat berbeda atau tidak populer di mata teman-temannya. Sebagai gantinya, David mulai mencari teman-teman yang memiliki nilai-nilai serupa dengan dirinya. Ia bergabung dengan kelompok doa kampus dan menghadiri kebaktian gereja setiap minggu. Melalui hubungan ini, David menemukan dukungan, dorongan, dan teladan yang ia butuhkan untuk tetap teguh dalam imannya dan menghindari pengaruh negatif dunia. Saudaraku, ketika masa perguruan tinggi berakhir, David tumbuh menjadi pria muda yang kuat dalam iman, berdampak positif bagi orang-orang di sekitarnya, dan mampu menghadapi tekanan dunia dengan keberanian dan keyakinan. Keputusannya untuk menjaga diri dari pengaruh negatif dunia, telah membantu dia berkembang, dan tetap teguh dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia. Dengan memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen, mencari dukungan dalam komunitas gereja, dan tetap berhubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya, kita dapat menghadapi tantangan dunia dengan kuat dan mempertahankan iman yang teguh. Saudaraku, menjaga diri kita dari pengaruh negatif dunia, bukanlah tugas yang mudah, tetapi Allah memberikan sumber daya kepada kita untuk melakukannya. Dengan mengetahui identitas kita dalam Kristus, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, memilih persahabatan yang baik, dan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita, sebagai orang percaya yang setia.
Jadi, marilah kita saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, agar kita tetap teguh dalam iman kita, dan terbebas dari pengaruh negatif dunia. Ingatlah, bahwa kita bukanlah orang-orang yang tinggal di dunia ini, tetapi kita adalah warga surga yang dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga Roh Kudus membimbing dan memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.